Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, taufik hidayahnya, dan nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat kesempatan, nikmat kesehatan untuk kita semua, sehingga kita bisa hadir di Masjid Baitul Hakam yang tercinta ini. Bapak, Ibu, hadirin jamaah rahimakumullah, semoga Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga Allah senantiasa menerima amal soleh di bulan Ramadan ini. Amin, amin, ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, tanpa terasa kita sekarang memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Bulan yang mulia ini sebentar lagi akan meninggalkan kita para jamaah. Kita tidak tahu apakah kita akan bertemu pada bulan Ramadan di tahun yang berikutnya. Lalu, sudahkah kita memanfaatkan bulan Ramadan yang ini dengan maksimal? Mungkin kita bisa introspeksi atau bermuhasabah diri. Sudahkah kita ketakwaan ini bertambah? Sudahkah kita bertambah pula amal soleh kita di bulan Ramadan ini? Melalui bulan Ramadan ini, sesuai pada firman Allah Subhanahu wa taala yang di surat ini sudah populer suratnya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana berpuasa itu agar menjadikan diri kita semakin bertakwa. Jadi para jamaah, seharusnya di penghujung Ramadan ini, di 10 hari terakhir Ramadan ini, kita sudah bisa berubah, insya Allah menjadi hamba Allah yang lebih bertakwa lagi. Dari yang disampaikan Umar bin Abdul Aziz rahimakumullah, takwa kepada Allah itu bukanlah berpuasa pada siang hari, salat pada malam hari, dan memadukan keduanya. Namun takwa kepada Allah itu adalah meninggalkan apa saja yang telah Allah haramkan dan menunaikan apa saja yang telah Allah wajibkan. Maka sungguh tak layak untuk merayakan hari kemenangan jika kita tidak bertambah takwanya. Sebagaimana dinyatakan oleh sebagian ulama,
Idul Fitri bukanlah milik orang yang menakan segala sesuatu yang serba baru. Namun Idul Fitri adalah orang yang ketakwaannya semakin bertambah. Jamaah rahimakumullah, perlu kita memahami hakikat takwa ini. Imam Ali menjelaskan hakikat takwa adalah takut kepada Allah yang Maha Agung, menjalankan apa yang diturunkan Allah, bersiap diri menghadapi hari kiamat. Maka tanda orang yang bertakwa, pertama, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia yakin bahwa Allah Maha melihat, Maha mengetahui, dan Maha segalanya. Dia pun yakin terhadap yang gaib lainnya, yang dikabarkan oleh Allah melalui Rasulnya. Adanya malaikat yang selalu mengawasi kita selama 24 jam. Mereka pun percaya kepada surga dan neraka. Yang kedua, para jamaah sekalian, orang yang bertakwa yang kedua ini adalah melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi suka maupun duka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 36, dan tidaklah takut dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan. Akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat yang sangat nyata. Ketika Allah memanggil untuk melaksanakan ibadah sholat, maka kita harus bersegera bergegas sholat karena menyadari itu adalah perintah Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan membayar zakat, maka keluarkan zakat itu. Ketika Allah perintahkan kita berbuat baik kepada orang tua kita, dengan senang hati mereka membahagiakan kedua orang tua kita. Dan ketika Allah perintahkan menerapkan syariahnya, mereka berada di garda depan mendakwahkan dan memperjuangkan Islam. Sebaliknya, ketika Allah melarang misalkan melarang riba gitu ya, mereka tak berani mengambil resiko, tak berani mengambil meski hanya sedikit saja. Ketika Allah melarang mengambil harta orang lain atau mencuri, mereka tak berani korupsi, mengurangi timbangan atau bahkan menipu. Jadi ketika Allah larang menyakiti sesama muslim, mereka sesama muslim dan tak akan berani menyakiti, bahkan mengkriminalisasi, bahkan sampai menerornya atau memboikotnya. Jadi jamaah rahimakumullah, semua itu dilakukan karena orang yang bertakwa senantiasa mengingat datangnya hari perhitungan, datangnya hari akhir, yakni hidup setelah mati. Itu tanda orang-orang yang bertakwa yang ketiga. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 7, dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang yang di dalam kubur. Jamaah rahimakumullah, di sanalah kita akan ditimbang amal kita. Siapa yang amal baiknya lebih berat timbangannya daripada amal buruknya,
maka surga balasannya. Dan sebaliknya, jika amal buruknya lebih berat, neraka adalah itu yang lebih pantas baginya. Jamaah rahimakumullah. Lalu sudahkah di hari-hari di 10 hari terakhir Ramadan ini kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau belum jamaah, di sisa waktu Ramadan ini mari kita bermuhasabah untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita tingkatkan amal-amal kita seraya memahami makna takwa yang hakiki. Jangan sia-siakan waktu yang ada ini ya jamaah. Jamaah rahimakumullah, semoga ketika Ramadan pergi kita telah berubah menjadi manusia baru, seperti bayi yang baru lahir. Manusia yang meraih kesuksesan di Ramadan ini yakni manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, manusia yang takwa, manusia yang taat kepada Allah, dan menjadi manusia yang dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah berikan istiqomah kepada kita semua. Semoga Allah akhirkan hidup kita dengan membaca kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Demikian yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.